ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Sahabat mawaddah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah ta'ala kita akan nasihati untuk kita semuanya tentang al-waladus salih, yaitu anak yang salih. Syekh Wahid Abdus Salam Bali beliau mengatakan dalam kitabnya tentang pengertian al-walad as-salih. Kitabnya berjudul Tariqu ila al-waladis salih. Al-waladus salih huwa khairu kanzin yatrukuhu al-muslimu man ba'dahu fahuwa nafi'un li abawayhi fi hayatihima wa ba'da mautihima. Anak yang saleh adalah harta simpanan yang paling berharga, lebih berharga dari apa yang kita punya. Mungkin di antara kita punya rumah gedung. Anak soleh itu lebih berharga dari rumah gedung tersebut. Mungkin di antara kita mempunyai kendaraan mewah. Anak yang soleh lebih berharga dari kendaraan tersebut. Yang seorang muslim meninggalkannya setelah kehidupannya. Maksudnya apa? Anak soleh tersebut bermanfaat bagi siapa? Bagi kedua orang tuanya, tatkala mereka hidup dan tatkala mereka telah meninggal. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-'abdu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad. Apabila seorang hamba telah meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yaitu sedekah atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu di sini dimaksudnya adalah ilmu agama, itu ad-din, bukan ilmu yang lain yang terus mengalir ilmunya, pahalanya, yaitu para ulama. Nah, yang ketiga ini adalah awwaladin salihin yad'u lah, yaitu seorang anak yang saleh yang mendoakannya, itu mendoakan orang tuanya, ayahnya, ibunya, baik tatkala dia masih hidup maupun tatkala meninggal dunia, terus mengalir pahalanya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan orang-orang yang saleh nanti di surganya. Disebutkan dalam surat At-Tur ayat 21, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Dan orang-orang yang beriman dan pula keturunan mereka yang mereka mengikutinya dengan keimanan pula. Kemudian apa kata Allah? أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Kami hubungkan mereka keturunannya, ya, dari cicitnya, cucunya, anaknya, ayahnya, kakeknya, buyutnya, Allah satukan mereka di surga. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengurangi, ya, pahala mereka sedikit pun pula. Dan kita lihat kesolehan itu bisa diwariskan maksudnya. Seperti kisah di antaranya adalah ayahnya Al-Imam Bukhari. Disebutkan dalam kitab Tarikhut Tabari dan juga Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra bahwasanya Ahmad bin Hafiz berkata, "Dakhaltu ala Abil Hasan Ismail bin Ibrahim inda mautih." Aku masuk ke rumahnya Abul Hasan Ismail bin Ibrahim tatkala hendak meninggal dunia. Maksudnya adalah ayahnya Imam Bukhari, namanya Ismail, kunyahnya adalah Abul Hasan. Apa yang dikatakan oleh ayahnya Imam Bukhari? Beliau mengatakan, "La a'lamu fi jami'i mali dirhaman min syubhah." Aku tidak mengetahui di seluruh hartaku ada 1 dirham yang aku peroleh dengan subhat. Masya Allah. 1 dirham dari subhat saja tidak ada, apalagi yang haram.
Ya, ini kesolehan yang sangat luar biasa. Dan ayahnya mewarisi harta 100% halal. Dan kita lihat anaknya Imam Bukhari mempunyai hafalan yang sangat luar biasa, menjadi muhaddis besar, ya, karena makan dari makanan yang halal, ya, minuman yang halal, pakaiannya pun halal, ya. Berbeda dengan orang pada zaman ini, mereka makan dengan makanan yang haram, minum dengan yang haram, berpakaian dengan pakaian yang haram. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW, fa anna yustajabu lah, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan. Kemudian kisah yang kedua, yaitu kisahnya yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma. Adapun dinding rumah tersebut kepunyaan dua anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta simpanan mereka berdua, yaitu anak yatim tadi. Wa kana abuhuma salihah. Lihat ini, sedang ayahnya adalah seorang yang saleh. Apa tafsirnya? Wa kana abuhuma salihah. Ayah yang dimaksud sini, kata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, wa qad qila innahu kana al-abu sabi' wa qila al-ashir. Dan sungguh ada yang mengatakan bahwasanya ayahnya adalah ayah yang ketujuh, dan pendapat yang lain mengatakan ayahnya adalah ayah yang ke-10. Maksudnya adalah kakeknya yang ketujuh, kakeknya yang ke-10, bukan ayah kandungnya. Maka apa kata Al-Hafidz? Wa ala kulli taqdirin fi dilalatun ala anna ar-rajula salih yuhfazu fi dzurriyyatihi. Maka ayat ini merupakan dalil bahwasanya seorang yang saleh akan dijaga keturunannya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 7 turunan, dan pendapat yang lain mengatakan sampai 10 turunan. Mungkin ini bisa Anda sampaikan, semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.